Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan konseling realita. Seperti yang biasa kita pelajari di pendekatan yang lain, yang utama yang harus kita pahami di dalam pendekatan konseling adalah asumsi tingkah laku bermasalah. Asumsi tingkah laku bermasalah ini sebagai patokan, orang ini gejala-gejalanya seperti ini, maka obatnya ini. Logikanya seperti itu. Jadi asumsi tingkah laku bermasalah menurut pendekatan konseling realita adalah seseorang yang melanggar prinsip 3R: responsibility, reality, dan right. Responsibility itu tanggung jawab, reality kenyataan, right itu norma. Banyak sekali kasusnya ya. Kemudian selain asumsi tingkah laku bermasalah, kita juga perlu mengenal tentang konsep WDEP sebagai langkah yang harus ditempuh di dalam memberikan pelayanan konseling dengan pendekatan konseling realita. W itu want ya, artinya apa sih yang konseling inginkan saat ini. Contoh kasus, mahasiswa yang merasa jenuh, mahasiswa yang merasa mager ini lagi di rumah saja jadi merasa jenuh, mager, nggak produktif, akhirnya dia mengalami stres, mengalami kejenuhan yang terlalu dalam, datang ke konselor. Tahapan pertama yang perlu kita tanyakan dengan mungkin latar belakang kasus yang sudah kita gali adalah what do you want? Apa sih yang kamu inginkan? Ya saya misalnya ditanya ya, saya ingin bisa lulus tepat waktu Bu, meskipun kondisi sedang pandemi seperti ini. Oke, kita catat want-nya dia ingin lulus tepat waktu. Kemudian kita harus menanyakan lagi, itu harus operasional. Tepat waktunya itu kapan? 8 semester, 9 semester, atau bagaimana? Jadi harus rasional. Oke, tepat waktunya kapan? 8 semester misalnya. Oke, kita catat. Kemudian tahapan yang kedua adalah do. Konselor menanyakan apa saja yang sudah kamu lakukan saat ini untuk mencapai want-mu. Apakah kamu sudah belajar dengan baik? Belum misalnya. Apakah kamu sudah nyicil skripsimu? Belum. Apakah kamu sudah punya bayangan nanti skripsinya mau menulis tentang apa? Belum misalnya. Itu adalah tahapan ketika kita bertanya tentang do. Kemudian setelah kita bertanya tentang do, kita masuk ke tahapan evaluasi. Kita sadarkan ke konseling, do yang sudah kamu lakukan, apakah sudah bisa mencapai want-mu? Usahamu tuh ini, belajarnya setengah-setengah, skripsi tak pernah dilirik, judul juga belum punya bayangan, tulis apa belum punya bayangan. Sedangkan keinginanmu adalah lulus tepat waktu. Saat ini kamu sudah semester 6 misalnya. Apakah mungkin tercapai? Seberapa besar ketercapaian want-mu itu dengan do yang seperti ini? Di dalam evaluasi kita juga perlu memberikan kejutan-kejutan verbal. Misalnya, apakah perilaku Anda bisa membantu Anda mencapai keinginan Anda? Itu adalah kejutan verbal yang mungkin bisa kita berikan ya. Kemudian apakah perilaku Anda mendukung Anda untuk memperoleh apa yang Anda inginkan, dan masih banyak lagi di sini contohnya. Setelah evaluasi, si konseling itu sadar, oh iya ya ternyata kalau saya menginginkan lulus tepat waktu 8 semester, saya sekarang semester 6, kemudian yang saya lakukan adalah hal-hal seperti ini, nggak mungkin saya bisa mencapai want-nya, yaitu mencapai lulus tepat waktu di semester 8 misalnya. Kalau
Kalau sudah sampai tahap ini, sudah sampai sadar, baru kita masuk ke tahap plan. What is your plan? Apa rencana kamu selanjutnya? Jadi di sini kita akan membantu individu untuk membuat tahapan-tahapan perilaku-perilaku apa yang mendukung dia untuk membantu dia mencapai won-nya tadi. Apa sih yang bisa dia lakukan? Berpikir positif, mulai sering membaca, buat jadwal misalnya. Jadi plan ini jelas dan logis gitu, ditulis tidak apa-apa. Dan nanti ada komitmen antara konselor dengan konseli. Jadi ada komitmen, oke, saya akan melaksanakan ini mulai kapan, dievaluasi kapan. Itu perlu di dalam pendekatan konseling realita. Dan sebagai akhir, saya ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan pendekatan konseling realita. Tidak peduli kemana kamu pergi dan apa yang akan kamu lakukan, atau bahkan apa yang ingin kamu capai dan pelajari, bila semua tidak diimbangi dengan usaha, doa, dan kerendahan hati, maka segala keinginan itu selamanya hanya akan jadi mimpi. Terima kasih.